Hari ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan pernyataan pers tahunan dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ini. Kita akan tergabung dengan anchor CNN Indonesia Diana Valencia di gedung Kementerian Luar Negeri. Selamat siang Diana, bisa Anda sampaikan poin-poin apa yang disampaikan di pernyataan Kementerian Luar Negeri hari ini? Ya, selamat siang Beni. Sebenarnya PPTM ataupun pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri ataupun Menlu ini sebenarnya sudah menjadi tradisi begitu ya. Dari tahun ke tahun ini disampaikan. Kemudian apa saja sebenarnya disampaikan dalam PPTM ini? Biasanya ini adalah capaian selama tahun sebelumnya, kemudian tantangan dan juga arah kebijakan diplomasi Kementerian Luar Negeri Indonesia di tahun ini. Kemudian kalau Anda bertanya sekiranya poin-poin apa saja yang disampaikan, sebenarnya kalau kita menyimak begitu ya, poin-poin penting yang disampaikan oleh Menlu Sugiono, ini adalah PPTM keduanya begitu setelah menjabat menjadi Menlu. Poin pentingnya ini sama, saya melihat adanya korelasi antara diplomasi yang membawa dampak khususnya soal ekonomi. Kita akan bedah begitu karena kalau kita melihat di PPTM 2025 ini PPTM pertama Menlu Sugiono yang menyebutkan bahwa ada pesan ambisius bahwa Indonesia ini tidak boleh hanya sebagai penonton, spectators, tetapi juga sebagai jembatan atau lebih lagi ini sebagai lokomotif untuk perubahan sistem dan juga perbaikan sistem internasional. Kalau di tahun lalu itu menyoroti yang namanya peran South Global Nation, yang artinya Indonesia ini harus bisa menggalang kekuatan di regionalnya masing-masing, khususnya ASEAN, untuk bisa mendobrak ataupun memiliki kekuatan dan juga daya tawar di mata internasional. Tapi kalau tahun ini tidak jauh berbeda juga sebenarnya, tapi tadi ada beberapa poin penting, Beni, yang saya catat. Yang pertama, Menlu Sugiono ini banyak membahas soal bagaimana negara hadir untuk warga negara Indonesia di luar. Karena tadi banyak sekali menyebutkan soal kondisi geopolitik yang tidak stabil, banyak sekali konflik. Bahkan Menlu menyebutkan batas antara perdamaian dan juga peperangan ini sangat tipis begitu. Sehingga memang kondisi warga negara Indonesia di luar ini terus menjadi salah satu atensi ataupun perhatian dari Menteri Luar Negeri Sugiono, termasuk secara institusi dari Kementerian Luar Negeri. Tadi disampaikan bahwa negara harus hadir untuk bisa memastikan kestabilan ekonomi dan juga politik warga negara yang berada di luar negeri. Kemudian poin yang kedua yang juga saya catat ini adalah soal bagaimana politik bebas aktif kembali ditekankan oleh Menlu Sugiono, tetapi Menlu bebas aktif yang ditekankan di sini adalah bukan berpihak kemana. Jadi pertanyaannya sudah, ia menyatakan bahwa pertanyaan ini sudah upgrade begitu ya, bukan kita ke blok kiri atau blok kanan, kemudian berpihak ke Amerika Serikat atau Cina, tetapi lebih bagaimana kita bisa menentukan arah sendiri dengan berteman dengan siapapun, sehingga kita bisa memiliki daya tawar untuk menjadi jembatan, untuk menjadi negara yang khas, yang memiliki daya tawar di mata internasional. Kemudian yang juga tadi saya sampaikan di awal, poin ketiga yang terus ditekankan oleh Menlu Sugiono ini adalah soal bagaimana ini diplomasi bisa membumi. Membumi dalam artian tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas, tetapi juga memiliki dampak ekonomi. Tadi saya berikan contoh bahwa Menlu Sugiono ini menyampaikan bahwa ada beberapa kesepakatan seperti misalnya penggunaan kris, penambahannya di beberapa negara, kemudian juga ada kerjasama ekonomi di Kanada, Peru, dan juga di Eropa begitu ya. Sehingga hal itulah yang membuat diplomasi menjadi membumi begitu. Jadi diplomasi yang berdampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya di kalangan ataupun bisa dikonsumsi menengah ke atas. Kemudian yang selain 3 poin penting dari pidatonya tadi yang juga menarik, ini salah satunya adalah siapa saja yang hadir dalam PPTM 2026 ini. Tadi dalam sapaannya tadi disampaikan oleh Menlu Sugiono, ada Menlu Alwi Shihab yang datang, kemudian Menlu Retno Marsudi, kemudian juga ada beberapa duta besar yang disapa, salah satunya adalah Dino Patijalal. Kalau kita melihat, Beni, ada beberapa masa begitu ya, atau mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu lalu, masa di mana ketika Dino Patijalal ini mengkritik cukup keras begitu ya Menlu Sugiono soal gaya diplomasi dan juga koordinasinya. Tapi tadi juga turut disapa oleh Menlu Sugiono, dan mungkin kita nantikan sekiranya siapa saja yang bisa kita tanyakan begitu ya perihal tanggapannya soal PPTM Menlu pada siang hari ini. Karena tentu saja ini baru saja bubar begitu ya, baru saja selesai, dan mungkin sebentar lagi kita akan nantikan doorstop dari beberapa tokoh
di Kementerian Luar Negeri ataupun yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri untuk bisa menakar begitu ya bagaimana kebijakan arah luar negeri yang disampaikan oleh Menlu Sugiono khususnya di tengah kondisi geopolitik dan juga ekonomi yang tidak stabil. Kembali ke Anda, Beni. Baik Diana, PPTN luar negeri baru saja selesai, tadi Anda sudah menyebutkan ada beberapa poin yang disampaikan, seperti juga misalnya bagaimana negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri dan juga bagaimana Indonesia lebih bersikap ambisius, tidak hanya menjadi penonton tapi juga bisa jadi jembatan, bahkan jadi lokomotif perbaikan ekonomi. Terima kasih banyak Diana atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.